Isu gonjang-ganjing internal Universitas Pramita Indonesia sudah ada titik terang. Inilah keterangan dari Dewan Pembina Universitas Pramita Indonesia Tangerang. Saya ini adalah sebagai ketua pembina, saya Iwan M. Subadio, saya juga sebagai ahli waris daripada pendiri serta pemilik daripada Yayasan Citra Pramita Tangerang atau Universitas Pramita Indonesia, yaitu ibunda saya Lailan Sofina Subadio dan Bapak Dr. Hadi Subadio, SHMH. Jadi saya tahu persis ya sejarahnya bagaimana berdirinya universitas ini. Hanya saja dulu saya belum ikut campur di dalam lingkungan universitas, karena basically saya ini jujur, saya ini memang basically bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi saya adalah sebagai anak laki-laki yang berwajib untuk menjaga apa yang orang tua saya bangun, ya, tujuan mulia daripada orang tua kami yang membangun daripada universitas ini. Di tahun 2015 setelah meninggal ibu saya 2014 dan bapak kami, 2015 saya masuk ke Yayasan Citra Pramita Tangerang menjadi pengawas saat itu, anggota pengawas. Namun di situ seberjalan waktu saya banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai. Tapi karena dulu itu ketua pembinanya itu orang lain yang dijadikan boneka sama oknum-oknum ini, jadi saya tidak bisa berbuat banyak saat itu. Atas izin Allah dan kebersamaan Allah di tahun 2019 itu saya naik menjadi ketua pembina dengan hasil rapat yang memang sudah disepakati. Saya meminta kepada dulu ketua pembinanya adalah Bu Juraini, dulu itu jabatannya sekretarisnya ibu saya, dan diminta untuk menjaga daripada keberlangsungan universitas ini. Nah, saya meminta karena ketua pembina itu harusnya owner atau minimal adalah pemilik yang punya kewenangan. Alhamdulillah diserahkan, tapi itu pun saya sharing dulu kepada kakak saya saat itu ya, sebagai ketua yayasan yang saat itu saya yang saat itu bersama-sama dengan kami. Nah, saya melihat setelah dari proses saya mendapatkan posisi ketua pembina itu, saya melihat itu adalah kesempatan saya untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan yang terjadi dalam yayasan ini ataupun universitas ini. Tapi memang tidak mudah, karena di saat saya mau melakukan penertiban itu terjadi pandemi, ya, pandemik yang berakibatkan persoalannya menjadi sangat sulit buat kami untuk diskusi, untuk musyawarah dan sebagainya. Bukan kepada makhluk. Bahkan saya bilang, mungkin saja bukan harus lebih tua dulu yang harus berpulang, mungkin yang muda dulu bisa berpulang. Tapi di dalam jabatan ini ada konsekuensinya, karena ini adalah sebuah amanah. Oleh sebab itu saya kembali lagi mencoba melakukan tindakan-tindakan persuasif, ya, mengadakan rapat-rapat kepada kakak saya melalui mediasi-mediasi, melalui sahabat-sahabat kami di Aptisi, ya, ada namanya Haji Mulia Rahmatullah, ya, Ketua Aptisi Banten, Asosiasi Badan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayah Banten, ya, kita dipertemukan di Unsera saat itu. Dan saya melihat dan Pak Haji Mulia juga melihat dengan harapan bahwa Ibu Haura ini menyadari kembali kepada tupoksinya, yaitu bagaimana kita bisa memulihkan segala sesuatunya, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab kita pada Allah dan amanah kita kepada orang tua. Nah, tapi yang terjadi malah dia tetap keras. Kenapa? Di saat saya mengganti perubahan itu, bendaharanya kan saya ganti, karena bendaharanya merangkap jabatan menjadi kepala jurusan. Sini ada buktinya, ya, kepala jurusan. Dan di saat masa jabatannya habis, dia masih melakukan tindakan sebagai bendahara yayasan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ini yang saya mengatakan kepada beliau bahwa jabatan pengurus ini sudah berakhir dan saya ada undangan yang melakukan rapat itu. Saya minta akan diadakan perombakan, tapi sepertinya mereka tidak mendengar hal itu. Nah, saya juga mengatakan bahwa saya melakukan perubahan pengurus ini tidak harus melalui rapat pengurus pengawas pembina, tapi saya bisa melakukan hanya dengan rapat pembina saja, karena begitu yang diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, di saat itu saya coba meminta kepada saya untuk, ayolah, saya kasih kesempatan satu kali lagi, kamu jadi ketua pengurus, tapi perbaiki ini. Dan anaknya waktu itu yang dititipin juga kepada saya sebagai anggota pembina, saya juga berharap dia mengetahui kebenarannya.
Tapi kan kalau dia tahu kebenaran mungkin jadi konflik gitu kan. Makanya ditahan untuk tidak bertemu dengan saya, untuk tidak komunikasi dengan saya. Tapi justru anaknya disuruh diberikan kuasa kepada pengacara, yang dimana pengacara juga pengacara keluarga, yang dimana juga dulunya pengacara saya. Nah, saat itu sudah saya laporkan kepada lembaga Pradi, ya kode etik ya, kalangan kode etiknya si pengacara ini. Nah, saya berharap hal ini tidak terjadi kemudian hari. Nah, ini yang digunakan. Akhirnya mereka melakukan mufakat jahat untuk menjatuhkan kehormatan saya sebagai ketua pembina. Apa yang dilakukan? Mereka melaporkan keterangan palsu, dugaan keterangan palsu kepada saya terkait penerbitan akte 171. Yang dia pikir bahwa mungkin ada tangan-tangan dari mereka yang dipalsukan. Padahal saya hanya melakukan rapat pembina, tidak melakukan urusan. Begitu proses di kepolisian memanggil kami dan memanggil daripada stafnya notaris, staf notaris mengakui di hadapan penyidik bahwa dialah yang melakukan kesalahan itu, typo atau salah ketik, atau mereka yang mengarahkan saya kepada hal yang tidak semestinya. Tapi hal itu sebenarnya, kekeliruan itu sebenarnya sudah diperbaiki oleh pihak notaris. Tapi kan ahlinya saya sudah terbit. Namun tidak demikian, mereka melakukan juga menerbitkan akta yang tidak ada ahunya, tidak terdaftar di ahu, dan mereka gunakan akta itu. Dan saya coba temuin dengan pihak notarisnya waktu itu, Pak Hendarjo yang ada di Kota Tangerang. Saya bertemu dia di Jakarta. Saya tanya beliau, dan kebetulan saya ada videonya, dokumentasinya. Nah, yang datang membuat akte itu siapa? Yaitu ketua yayasan. Korelasinya apa dalam hasil urusan akte? Itu yang saya pikir ya. Kedua, pengacara. Sedangkan di dalam rapat perubahan akte keputusan itu harus melalui rapat pembina. Rapat pembina itu hanya bisa dipimpin oleh ketua pembina. Kalau ketua pembina tidak berhalangan, harus melalui surat undangan. Sebagaimana saya juga melakukan proses sama mereka. Jadi undangan pertama, undangan kedua, dan itu bisa kita tetapkan. Gitu. Itu aturannya. Karena ini yayasan bukan perusahaan, tidak ada saham di sini. Yayasan itu kan non-profit, jadi tidak ada perusahaan. Dan dia harus berjalan, harus segera dilakukan kementerian. Ini yang mereka lakukan. Dan itu yang saya sesalkan. Saya coba menarik berkali-kali ya, saudara Haura ini ya, untuk tidak masuk ke dalam zona yang memungkinkan nantinya jadi bermasalah secara hukum. Ini berpotensi berbahaya karena bicara hukum ini adalah ketentuan undang-undang yang diatur oleh negara. Kita sebagai masyarakat wajib hanya untuk mentaati, kan gitu. Nah, saya sudah menghimbau kepada mereka, tapi yang mereka lakukan adalah perlawanan hukum panik. Mereka bikin laporan palsu, keterangan palsu. Ya saya duga itu keterangan palsu, dan saya bisa buktikan keterangan palsu itu. Karena semua di dalam keterangan palsu yang mereka laporkan terkait dugaan itu, semua orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan perubahan akte yayasan. Dan saksinya pun ditulis di dalam laporan itu adalah orang Australia, warga negara Australia tinggal di Australia. Sedangkan saksi itu kan melihat dan mendengar, ya, dan menyaksikan gitu. Tapi dia masukin di dalam laporan itu. Yang kedua, jadi korbannya tidak berkaitan dengan perubahan akte, tidak ada kewenangan di dalam perubahan akte, dan di situ tidak ada bentuk kerugian. Ya, bahwa dengan waktu dari 2022 bulan Oktober kita sudah bisa menguasai kampus ini, yang mana yang benarnya adalah yayasan yang sekarang ini, yang akte nomor 171 dan akte nomor 13 perubahannya. Ya, ada pertemuan-pertemuannya ketua pembina dengan ketua yayasan yang lama, kakak beradik itu di Bandung. Itu saya lihatnya itu memihak. Karena pada saat ada isoma itu digunakan untuk sholat, itu Titi itu melakukan satu notulen. Makanya saya minta ya pada teman-teman di sini juga, pada pembina ya kan, lapor langsung pada ketua di pusat. Ya, ini tidak benar ya katakan. Ini memihak ya kan. Karena ketua pembina ini ya kan, dengan ketua yayasan baru dengan dokteran baru ini ya kan, menjalankan amanah. Karena di sini mau mencari keuntungan, mencari kelebihan. Di sini adalah mulia. Universitas itu untuk mencari ilmu buat
orang yang datang sini itu mulia, kira-kira gitu. Ya. Nah, juga akte yang pada terakhir ini juga Indra itu sudah tidak lagi berada di mana di akte yayasan sekarang ini. Memang dia mempunyai kesalahan, ya, ada KTP, ada juga tanda tangannya tidak asli, tidak di depan konsulat gitu loh, ya. Jadi itu juga kita pernah bicarakan juga dengan rektor, ya kan, ini sama satu ya, begitu. Nah, jadi itulah kalau saya selaku penasihat hukum, ya kan, hanya berkutiknya di yayasan saja untuk kebenaran. Jadi makanya saya sangat melihat ketua yayasan yang lama dengan rektor yang lama, Arifin harusnya logo. Kalau dia ngikutin sudah aturannya, undang-undang yang mengatakannya bahwa itu diberhentikan, ada kesalahan, ada kecurangan, ada fraud segala macam, ya kan? Itu jadi masalah hukum. Apakah kemudian terus atau tidak tergantung Iwan nanti. Tapi kalau sudah merugikan mahasiswa akan menuntut, gitu. Dia nggak legowo, gitu loh. Makanya tetap berjalan. Makanya kita minta rektor ahli, dokter ahli Darmawan ini yang backup nanti di akademi ini, gitu loh. Nah, disinilah Iwan bekerja keras bersama saya nih, ya kan. Kalaupun apapun dia tetap harus tampil sendiri, nggak boleh saya ikut tampil karena saya sebagai penasihat hukum, karena saya memberikan kuasa untuk menghadap kepada Dikti yang di Bandung atau Dikti Pusat. Tetapi saya minta kepada Dikti Pusat harus mengambil sikap yang betul-betul yang sangat diperlukan oleh mahasiswa, yang sudah ada yayasannya yang sudah resmi, ya kan, rektornya sudah ada, ya kan. Apakah tindakannya Dikti terhadap Arifin Dauleh yang tidak pernah legowo itu masih bertahan situ? Dia pernah dengan hukum, gitu loh. Aku rektor yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Dewan Pembina dan pengurus beserta dengan ketua yayasan, ya, untuk menjalankan terhadap tugas dan tanggung jawabnya saya sebagai pemimpin di universitas ini. Nah, kita bicara di sini adalah sebagai universitas, ya. Universitas ini adalah sebagai perguruan tinggi yang mendidik masyarakat, mahasiswa, sehingga akhirnya menjadi orang-orang untuk menjabat-pejabat daripada negara ini, ya. Maka dari ini saya sangat bersyukur dengan adanya pertanggungjawaban itu, sehingga bahwa saya ini saat ini dibebani adanya pertanggungjawaban untuk memimpin di universitas ini. Nah, beserta ini saya pun juga didampingi oleh satu penasihat hukum yayasan, ya, yaitu Bang Bustam, ya. Kedua, di samping saya adalah ketua pembina yang bernama Ikhwan Syabdio yang telah memberikan saya untuk memimpin, dan saya juga artinya bertanggung jawab semua atas pendidikan-pendidikan yang akan kita selenggarakan ke depannya. Kalau saya sebagai rektor yang baru ini diangkat, itu secara formil melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak pendidik, mahasiswa, mahasiswi, dan para dosen dan seperangkat yang ada di dalam pendidikan di Universitas Pramita ini. Nah, ini teman-teman, ya. Kalau dia mengatakan bahwa dasar hukum pemberhentian rektor yang lama ini faktanya telah diberhentikan, pedomannya ini. Jadi artinya bahwa dia sudah tidak berfungsi menjabat sebagai rektor, ya. Nah, ini saudara bisa lihat. Ini namanya jelas. Biasanya bahwa dalam perguruan tinggi diangkat atas dasar ketua yayasan dan pengurus Dewan Pembina yayasan. Kalau bicara masalah karena senat itu boleh dipakai dan tidak boleh dipakai juga.
karena senat itu belum terbentuk. Kalau terbentuk bisa juga diberikan masukan. Artinya senat itu sebagai pendamping, bukan kewenangan mengambil keputusan terhadap dia bisa diberhentikan atau tidak, atau dia bisa diangkat dan tidak. Dewan senat itu tidak punya kewenangan, tergantung pada dewan pengurus, ketua yayasan, dan ketua pembina. Itu di dalam yayasan undang-undangnya, ya. Jadi kalau bisa mengatakan bahwa itu rektor yang baru nggak sah karena nggak ada senatnya, kita tanya sejak kapan dia membentuk dewan senatnya, kemana senatnya, kan nggak ada. Apa hubungannya dengan senat dengan yayasan? Dewan senat itu kan mahasiswa, mantan mahasiswa kan, alumni, gitu loh. Jadi yang berhak adalah bisa mengangkat dan memberhentikan adalah pengurus, ketua yayasan, dewan pembina. Itu jawabannya. Ya, jadi jangan sampai nanti informasi simpang siur. Jadi kalau misalnya bentuk yayasan yang berhak, dewan pengurus, ketua yayasan, dewan pembina, yang bisa mengambil keputusan sikap itu segala sesuatunya. Rektor tidak berkenan untuk melakukan menerima uang atau mengelola keuangan. Tidak ada itu. Rektor hanya cukup dia sebagai akademisi memimpin para dosen-dosen yang ada, ya, maupun mengawasi terhadap pendidikan kurikulum dan sebagainya, dan juga terhadap para mahasiswa dan mahasiswi. Ya, sekarang umpamanya rektor yang lama tetap bertahan, tinggal tanya apa dasar hukumnya, kapan saudara memiliki izin, ya, di mana saudara bisa mendapatkan izin, terus saudara memindahkan mahasiswa dan mahasiswi atas dasar apa? Apakah ada perjanjian kah? Apakah dapat izin? Di sini kita tidak memberikan izin karena saya sudah bertanya berkali-kali sama ketua yayasan dan pembina, apakah ada MOU atau ada sesuatu perjanjian? Dijawabnya tidak pernah ada. Ya, kalau misalnya tidak ada berarti jelas bahwa pengadaan pendidikan di luar kampus adalah melanggar undang-undang dikti. Itu yang jelas itu, ya, yang membahayakan bagi rektor yang lama maupun mahasiswa dan mahasiswi, akan berdampak pada diri sendiri. Yang berkuliah menginginkan dia dapat cepat selesai, dapat ijazah, sudah bayar utang pinjam, uang habis, ijazahnya nggak dapat, duitnya juga habis, yang dapat cuma apa? Kan semua sia-sia, kesian kan? Itu yang dipikirkan, itu yang dilihat daripada saat sekarang. Saya sebagai rektor yang menangani perkara ini, sekaligus memimpin, cobalah, ya, berpikir secara hukum. Kita ini orang ilmuwan, mempunyai suatu ilmiah yang lebih baik, memberikan contoh. Tidak ada gunanya kalau seperti itu, karena membahayakan bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh dari ilmu. Kalau pemimpinnya seperti itu, dia gonjang gaji, kan berarti mahasiswanya itu kan akhirnya jadi bingung, ya, disesat, membuat kesesatan orang seperti itu, ya. Makanya dihimbau supaya para teman-teman media ini untuk mengawal dan mengawasi. Anda yang berhak untuk bisa melihat di luar sana. Apabila penemuan-penemuan itu saudara tidak usah segan-segan, laporkan kepada yang berwajib dan beritahu kepada mahasiswa dan mahasiswi bahwa kampusmu nggak ada di mana-mana, hanya ada di Umpri. Ya, itu yang saya tegaskan. Karena kalau kita nggak tegas di Umpri, di universitas yang udah punya kampus, kita nggak bisa larang. Berarti kita sama juga pembiaran terhadap anak-anak mahasiswa dan mahasiswi. Makanya sekali lagi, saya memberi penjelasan dan menegaskan
mahasiswa-mahasiswi dilarang berpendidikan di luar kampus dan tidak melakukan pembayaran baik tunai maupun pada rekening yang bukan haknya. Hanya bisa diwajibkan berkuliah di kampus dan rekening pada tempatnya, yaitu nama Yayasan Pramita Tangerang. Itu yang saya sampaikan, agar supaya mahasiswa-mahasiswi ini dan para dosen-dosen yang lain akan menyadari atas segala perbuatan yang dilakukan ada suatu pelanggaran, ya, pelanggaran dikti dan kode etik para dosen. Itu yang saya sampaikan, ya. Makasih ya. Demikian reporter Bara TV melaporkan.